Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak wali murid SDIT Cendekiataka yang saya hormati, marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk hari ke-22 Ramadan. Ya, tak terasa kita sudah di akhir, ya, 10 hari terakhir. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita kekuatan agar senantiasa bisa meningkatkan ibadah kita di 10 hari terakhir ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Semoga kita semua kelak akan memperoleh syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar, ya, bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, setiap manusia, ya, yang Allah ciptakan pasti tidak akan luput dari ujian, ya. Allah tetap akan memberikan ujian kepada hamba-hambanya, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, seperti yang sudah Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156 yang saya bacakan tadi, ya, bahwa setiap manusia, ya, tidak akan pernah luput dari ujian. Ujian itu, ya, selain sebagai penghapus dosa, ya, Allah berikan ujian itu sebagai penghapus dosa bagi hamba-hambanya yang Allah cintai, ya, juga sebagai kabar gembira. Ya, jadi ujian itu juga merupakan kabar gembira dari Allah untuk hamba-hambanya. Ya. Kabar gembira untuk siapa, gitu ya? Jadi Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, ya. Nah,
Apa saja kabar gembira yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang sabar tersebut? Ya, yang pertama, wallahu yuhibbus sabirin. Ya, dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 146. Ya, bahwa Allah itu cinta kepada orang-orang yang sabar. Ya, Masya Allah, kita dicintai oleh orang-orang terdekat kita saja, kita sudah merasa bahagia, merasa bangga gitu ya. Apalagi ini yang mencintai kita adalah Allah, Masya Allah. Ya, makanya kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan kesabaran kita, ya, agar kita benar-benar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah innallaha ma'as-sabirin, ya, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153, ya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, apabila pasangan kita, ya, orangnya setia, senang tidak kita? Pasti akan senang, ya. Apalagi Allah yang setia senantiasa mendampingi kita. Jika orang-orang yang sabar itu senantiasa akan dicintai Allah, akan dibersamai Allah. Allah senantiasa akan bersama orang-orang yang sabar. Yang ketiga, wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, Quran surah Az-Zumar ayat 10. Dan orang-orang sabar itu diberi ganjaran atau pahala yang disempurnakan oleh Allah tanpa batas. Nah, orang yang sabar pahalanya itu tanpa batas, Masya Allah, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya, ya, sesungguhnya tidak betul sama sekali, ya. Karena sabar itu harusnya ya tidak tanpa batas, ya. Karena Allah menjanjikan pahala yang tak terbatas bagi orang-orang yang sabar. Jadi kita berusaha untuk senantiasa sabar dalam menghadapi setiap ujian yang Allah berikan. Yang selanjutnya, orang sabar akan dikaruniai berbagai kebaikan secara bersamaan, ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 157. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sudah berapa kebaikan yang Allah berikan secara bersamaan di surah ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Mendapat ampunan, mendapat rahmat, dan diberi petunjuk. Sudah 3 rahmat Allah yang diberikan, ya. Kebaikan yang Allah berikan, insya Allah. Jadi begitu besar janji Allah, kabar gembira yang Allah berikan untuk orang-orang yang sabar. Yang kelima, ya, orang-orang yang sabar itu kelak apabila akan memasuki surga, malaikat sudah menjemput di pintu surga dengan mengucapkan salamun alaikum bima sobartum, ya, dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 24. Selamat sejahtera atas kalian disebabkan kalian telah bersabar, ya. Pada saat kita di dunia bersabar, insya Allah nanti di akhirat, ya, kita akan disambut oleh para malaikat dengan kekaguman, karena sesungguhnya sabar itu amalan yang sangat dikagumi oleh para malaikat. Sementara malaikat hanya patuh dengan satu perintah. Manusia untuk bersabar saja penuh dengan perjuangan, ya. Jadi Masya Allah, Allah akan senantiasa mencintai orang-orang yang bersabar, akan membersamai orang-orang yang bersabar, dikaruniai kebaikan secara bersamaan, dikasih pahala, ya, tanpa batas, Masya Allah, ya. Dan siapakah orang-orang yang sabar itu? Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Jadi dalam kondisi apapun, orang yang sabar itu senantiasa melibatkan Allah. Ya, jika diberi nikmat, senantiasa dia bersyukur, dan bila diberi ujian, mereka bersabar. Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa jadi pengingat diri, terutama untuk diri saya pribadi, ya, agar senantiasa belajar sabar, dan sabar, ya, karena tidak ada sekolah, ya, yang mengajarkan kesabaran ini, tapi kita senantiasa berusaha sambil berjalannya waktu. Makin dewasa usia kita, insya Allah kesabaran itu akan ada di dalam diri kita. Kita sama-sama belajar. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan. Di akhir saya akan berpantun sedikit, ya. Pak Dirman pergi ke Pekalongan, naik dokar bersama Pak Dayat. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sekian kultum dari saya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan atau kehilafan itu dari diri saya pribadi. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.